Kirain kamu selingkuh dari aku. Jaga ya ucapan lo. Yang gue bilang itu benar. Kan kakak udah bilang nggak usah. Nggak bisa. Aduh, tuh dua manusia nggak berhenti-berhentinya gangguin hidup gue, tau gak sih? Karena mereka pengen banget sih dapetin lo. Lo gila ya tuh. Iya, gue emang udah gila. Cerai? Kamu tuh udah gagal jadi seorang suami dan sekarang kamu gagal jadi seorang ayah. Siapa yang bilang? Saya udah jadi ayah yang baik buat Noah. Kamu lupa kalau misalnya Noah pernah bilang kalau dia malu punya ayah kayak kamu. Gimana bisa kamu bilang kamu berhasil jadi seorang ayah kalau anak kamu sendiri aja malu ngakuin kamu sebagai ayahnya? Kamu juga gagal jadi seorang ibu. Buktinya Nolan terurus dengan baik di tangan saya. Ya sudah, kita cerai aja sekarang. Setelah bercerai pasti kamu mau nikah sama janda gatel itu kan? Jaga ya ucapan kamu. Tunggu aja surat perceraian kita di tangan kamu. Ah! Ih, kamu bisa aja. Ini anak kamu ya? Iya, dia anak aku. Kamu kenapa, Zel? Ma, ini siapa lagi sih? Iya, dia calon suami mama. Kayaknya nih ya, kalau semua calon-calon suami mama yang udah mama kenalin ke aku dikumpulin, itu bisa ngebentuk satu kabupaten baru gak sih, Ma? Suami-suami? Emang calon suami kamu ada berapa, sayang? Cuma kamu aja kok, sayang. Aku gak punya laki-laki lain selain kamu. Oh, gitu. Kirain kamu selingkuh dari aku. Gak mungkin dong. Terus si tua bangka yang udah mau mati itu mau kemanain? Ah, kamu mau apaan sih, Zel? Sakit, Ma, ya ampun, ih. Sayang, aku mau ngomong berdua sama anak aku dulu ya. Soalnya dia kayaknya kurang dikasih pelajaran. Ayo ikut mama. Ih, mama. Ih. Kenapa sih, Ma? Kamu jangan ngomong kayak gitu lagi di depan Zerdi. Ya, setelah Mama pikir-pikir, kayaknya Mama lebih cocok sama Brondong daripada yang tua. Kenapa gitu? Karena Mama lebih suka jadi dominan daripada didominasi sama cowoknya. Bersyukur banget deh Papa bisa pisah dari Mama yang kayak begini. Kalau pada akhirnya mereka bakal pisah, buat apa selama ini bertahan di pernikahan palsu ini? Semua ini gara-gara Papa lo, Noah. Papa udah sekian kalinya nyakitin hati Mama. Papa tuh gak bakal selingkuh kalau Mama berhasil jadi istri yang baik buat dia. Kenapa lo sekarang jadi nyalahin Mama sih? Lo tahu sendiri kan? Di sini yang salah siapa? Papa. Gak usah playing victim seolah-olah Mama yang salah ya di sini. Jelas-jelas ini tuh salah Papa lo, tau gak? Mama gak pernah bisa menjalankan tugasnya sebagai istri dan ibu yang baik, tau gak sih? Emang lo pikir Papa udah jadi ayah dan suami yang baik? Kerjaan dia itu cuma selingkuh. Jaga ya ucapan lo. Yang gue bilang itu benar. Kenapa gue harus diam? Lo berani bilang kayak gini karena lo gak dapet kasih sayang dari Papa. Makanya lo berani ngomong kayak gini kan? Lo juga gak pernah dapet kasih sayang dari seorang ibu kan? Kita tuh sama, Noah. Sama-sama gak dapet kasih sayang yang lengkap dari orang tua kita. Bener kata lo, Nolan. Kita sama-sama gak dapet kasih sayang. Pa, kenapa, Noah?
Butuh sesuatu? Papa mau cerai ya sama mama? Uang jajan kamu kurang ya? Papa mau cerai ya sama mama? Iya. Papa sama mama mau cerai. Kenapa cerai sih, Pak? Buat tahu Wawa bertahan di pernikahan yang dari awal udah hancur, Noah. Papa nggak sadar kalau Papa udah ngehancurin pernikahan itu? Enggak. Mama kamu yang duluan mulai. Maksudnya? Udah, kamu nggak perlu tahu. Lagian kan dia nggak pernah jadi mama yang baik buat kamu. Nanti abis ini, Papa berjanji Papa bakal cari mama yang lebih baik. Supaya kamu ngerasain sosok mama di hidup kamu. Aku nggak mau mama baru ya, Pak. Kenapa kayak gitu? Aku cuma mau mama yang sekarang bisa sayang juga sama aku. Apa Papa nggak bisa perjuangin sedikit aja pernikahan Papa? Ma, kenapa sayang? Mama ngapain masukin baju ke dalam tas? Mama mau pergi dari rumah ini. Kamu ikut sama Mama ya. Mama udah beneran nyerah pertahanin pernikahan Mama sama Papa. Papa udah nyakitin Mama banget ya. Sebenarnya yang dari dulu ngerusak pondasi pernikahan itu Mama, bukan Papa. Hah? Halo bubur semuanya, gimana videonya? Suka nggak sama episode kali ini? Tapi bentar dulu, sebelum kalian lanjutin ceritanya, kalian tunggu bentar dulu. Nonton dulu video ini, oke? Nah, jadi di video kali ini tuh aku mau kasih pengumuman penting. Seperti biasa, kalau misalnya udah ada iklan, pasti ada pengumuman penting. Pengumuman penting ini aku sampaikan terkhusus dan spesial buat kalian, para pecinta series Love Academy. Oke, to the point aja. Jadi secara resmi aku ngumumin kalau misalnya Love Academy udah official launching merchandise-nya mereka. Yang bedain merchandise Love Academy sama Sultan Squad itu adalah di varian produknya. Jadi di Love Academy ini bakal lebih banyak lagi ada merchandise dengan jenis-jenis yang berbeda. Aku bakal spill satu persatu ya. Yang pertama kita bakal ngeluarin pin Love Academy. Dan kita juga bakal ngeluarin gantungan kunci dengan dua jenis, yaitu gantungan kunci strap dan juga gantungan kunci boneka. Yang selanjutnya pastinya ada photo card Love Academy. Terus ada t-shirt official Love Academy dengan 4 desain yang berbeda. Dan juga ada hoodie Love Academy. Serta ada hoodie zipper Love Academy. Selanjutnya ada Dino Package. Dino Package ini adalah produk khususnya Aleta. Jadi karena Aleta itu suka Dino, kita langsung aja tuh keluarin semua produk-produk kesukaannya Aleta yang Dino-Dino. Jadi buat kalian yang ngefans sama Aleta, bisa check out Dino Package. Selain ada Dino Package, kita juga bakal ada Boy Package dan Girl Package. Jadi ini adalah paket cowok-cowok dan juga paket cewek-cewek. Jadi ini adalah paket khusus SMA di Warna dan juga paket khusus SMA Runika. Selanjutnya kita juga ada jual stiker pack dan ada Rubik officialnya Sastra yang limited edition. Tahu kan Rubik yang serba putih itu? Iya, itu bakal ada di merchandise Love Academy. Selanjutnya, karena Love Academy itu cerita tentang pelajar, kita juga bakal launching merchandise Student ID Card. Gak cuma itu aja, kita juga bakal launching bando Love Academy. Ada pulpen Love Academy dan juga ada notebook Love Academy. Dan juga bakal ada gelangnya Love Academy loh. Eits, kalian kira habis? Masih belum. Kita juga bakal launching kalender officialnya Love Academy. Selanjutnya ada patch sekolah SMA Runika dan juga SMA di Warna. Jadi nanti kalian bisa jahit patch itu di baju kalian atau tempel di tempat manapun yang kalian suka. Dan yang paling spesialnya, kita bakal keluarin Love Academy Games. Jadi ini masih rahasia. Kalian tunggu aja ya, Love Academy Games tuh kira-kira bakal kayak gimana ya? Oh iya, sampai lupa. Selain semua itu, kita juga bakal ngeluarin semua pernak-pernik yang dipakai sama seluruh cast yang main di Love Academy. Jadi kalian juga bisa beli anting-antingnya Liora, anting-antingnya Sastra, kalungnya Aleta, kalungnya Zelena, dan juga tumblernya si Fernan. Kira-kira itu totalnya kurang lebih udah ada 30 jenis deh. Banyak banget kan? Ayo coba, siapa yang udah nggak sabar beli merchandise Love Academy? Langsung aja buruan mampir ke Instagram dan akun Shopee official kita di sini. Ingat ya, akun official kita itu cuma yang dua ini. Selain daripada itu, berarti tidak official. Dan juga untuk penjualan merchandise ini enggak ready setiap hari. Jadi kita bakal selalu rutin ngumumin penjualannya di saluran WhatsApp aku, di Instagram story aku, dan juga di Instagram story Saputra Kori Merchandise. Atau kalau misalnya kalian niat banget, kalian bisa terus tuh scroll-scroll akun Shopee-nya. Karena kita pasti bakal selalu update tiap hari, tapi nggak tahu jam berapa. Dan juga aku mau ngingetin kalau misalnya semua stok dari Love Academy Merchandise ini limited edition.
Jadi kalau misalnya udah habis, ya kemungkinan besar kita nggak akan cetak lagi. Oke deh Bub, segitu aja informasi yang mau aku kasih ke kalian. Sekarang kalian bisa lanjut nonton videonya. Tapi jangan lupa, dijemput ya merchandise-nya. Bye-bye! Kak Sastra! Kok muka kakak bisa kayak gitu? Kakak kenapa, Kak? Gak apa-apa. Nggak mungkin nggak apa-apa. Muka kakak penuh luka gini. Siapa yang udah mukulin kakak? Gak ada yang berani mukulin gue, Rah. Oh iya sih, bener juga. Tapi kok bisa luka gini gitu loh? Jatuh dari motor tadi. Mana ada jatuh dari motor mukanya jadi kayak gini, Kak? Ini mah pasti udah habis dipukulin. Oh ya? Udah, kakak jangan bohong sama aku. Berarti cuma lo yang boleh bohong ke gue. Katanya geng lu udah bubar. Kenapa tadi kakak lihat masih ada? Geng aku? Maksudnya geng aku? Jangan-jangan kakak ketemu sama mereka ya? Atau mereka yang mukulin kakak? Ya ampun, kakak jawab, Kak. Kakak yang mukulin mereka. Kakak emang jago berantem. Tapi kalau mereka rame-rame tetap aja kakak bakal kalah. Bubarin mereka, Rah. Aku udah bubarin mereka, Kak. Tapi mungkin aja mereka bikin geng baru tanpa aku di dalamnya. Ayo, Kak, biar aku obatin ya lukanya. Gak perlu, makasih. Itu pasti sakit banget, Kak. Gak apa-apa. Karena ini gak sesakit waktu kamu bohongin kakak. Kak. Kak Sastra. Kak Sastra, buka dong. Kenapa? Ayo, Kak, biar aku obatin ya lukanya. Kan kakak udah bilang gak usah. Nggak bisa. Luka kakak nanti bisa infeksi kalau nggak diobatin. Kakak bisa ngobatin luka kakak sendiri? Kak, bisa nggak sih nurut sekali aja sama aku? Gak bisa lah. Kakak gak ada kewajiban buat nurut sama kamu. Aku ngerasa bersalah karena orang yang mukulin kakak itu adalah orang yang aku kenal, Kak. Lagian sejak kapan sih kamu bikin geng-gengan terus? Setiap kakak bahas kayak ini pasti kamu selalu diem. Kamu nggak pernah mau jawab ataupun mau cerita. Maaf ya, Kak. Ya udah, sana keluar. Terus luka kakak gimana? Kakak bisa ngurus diri kakak sendiri. Nanti aku bakal ceritain ke kakak kok. Kapan? Nanti, Kak. Kalau aku udah siap usah kalau gitu. Kakak tuh masih marah sama aku. Kalau misalnya aku cerita sekarang yang ada, kakak bakal tambah marah sama aku. Kalau lo tahu kalau kakak bakal marah, kenapa lo ngelakuin semua ini, Rah? Maaf, Kak. Serah lo deh. Ada bu ketua. Iya, udah bukan ketua lagi ya. Kenapa lo datang lagi? Lo kok udah ngemutusin buat ngebubarin kita? Kenapa geng ini masih ada? Lo salah, Rah. Geng kita udah bubar. Dan ini geng baru yang baru gue bentuk sendiri. Ngapain lo bangun geng lagi sih, Alex? Kita udah lama ngebentuk geng ini, Ra. Dan kita udah bener-bener kayak keluarga. Kita juga nggak pengecut kayak lo yang ngebubarin gengnya sendiri dengan alasan takut sama kakaknya. Terus apa maksud lo mukulin Kak Sastra? Hah? Ya karena dia udah jadi alasan buat ngebubarin kita. Ya jadi gue panggil lagi anak-anak buat mukulin kakak lo. Gue mau geng ini bubarin. Geng ini itu isinya anak-anak yang kurang kasih sayang di keluarganya, Ra. Kalau sampai geng ini bubar, mereka harus cari rumah di mana lagi selain di geng ini ya. Silahkan lo jalanin peran lo sekarang sebagai adik yang baik buat Sastra. Tapi ingat, lo udah bukan siapa-siapa lagi di geng baru gue ini. Kenapa? Jangan lagi ya lo berurusan sama Kak Sastra. Selain Kak Sastra itu kakak gue, jangan pernah lupa juga kalau misalnya dia ketua geng Black Angel. Yang kita pukulin kemarin itu kakak lo, bukan ketua Black Angel. Gila sih, lo tadi keren banget, Lex. Enggak lah, kerenan lo yang bawa motornya ke orang. Gue sih udah diajarin Kak Sastra ya gimana caranya nguasain jalanan. Kok bisa ya Sastra ngasih tau lo? Padahal kan Sastra taunya lo buta. Ya kan gue sering nanya-nanya dengan alasan kepo.
Padahal ya emang gue tuh butuh ilmunya. Emang cerdik banget ya otak lo. Iyalah, Rara gitu loh. Bu Putri? Rara? Ibu ngapain kesini? Kamu nggak buta, Rara? Maksud ibu apa ya? Berarti selama ini kamu cuma pura-pura buta. Kamu nggak perlu bohong lagi ya, Rara. Karena ibu sudah merekam kamu selama kamu balap motor tadi. Terus, ngapain ibu nanya kalau udah tahu? Ya, cuma formalitas aja. Ibu mau apa sih? Saya mau kamu bantuin saya, Rara. Saya nggak mau, Bu. Jadi, kamu nggak mau, Ra? Ibu mau ngebunuh Pak Sabarin, terus ibu mau saya ngebantuin ibu untuk bersihin nama ibu gitu? Iya, seperti itu. Saya tetap nggak mau ya, Bu. Ya udah gampang. Saya tinggal kasih bukti video kalau misalnya kamu lagi balapan dan kamu ternyata nggak buta ke Sastra. Sastra pasti bakal marah besar sama kamu. Kamu yakin nggak mau bantuin saya? Tapi ini jatuhnya udah pembunuhan, Bu. Saya takut. Kamu itu cukup beresin nama saya dan nggak perlu ikut ngebunuh. Lagi kenapa ibu mau ngebunuh Pak Sabarin coba? Iya, buat balas dendam. Balas dendam? Gak ada seorang ibu yang terima anaknya dilecehkan, Ra. Jadi kalau kamu bantuin saya, nama kamu akan aman di mata Sastra. Jadi gimana? Apa kamu setuju untuk ikut rencana ibu? Di dunia ini saya cuma punya Kak Sastra, Bu. Saya nggak mau kehilangan dia. Makanya kamu harus terima penawaran saya. Ya sudah, saya terima tawaran ibu. Tapi ibu harus janji jangan sampai ngasih tauin tentang apapun itu ke Kak Sastra. Kalau itu kamu gak usah khawatir. Yang penting kamu bisa menjalankan rencana kamu dengan baik dan saya akan menepati janji saya. Oke? Kalau begitu terima kasih untuk pertemuan kali ini. Ih, apa jadi gini sih? Kak Sastra nggak boleh tahu kalau selama ini aku bohongin dia. Lu masih suka sama Aleta? Ya masih lah. Gue rasa nih ya, Fernan sama Aleta tuh makin deket. Kayaknya Aleta udah gak mau deket-deket sama kita lagi karena kita udah ketahuan kerja sama Bu Putri. Emang tahu gitu gue gak usah ikutin tuh rencananya Bu Putri sama Rara. Bener, gue nyesel banget. Kita gak dapat manfaat apa lagi dari rencana ini. Bego banget ya kita dulu mau ikut-ikut rencana mereka. Emang udah paling bener gue pakai rencana gue sendiri buat bisa dapetin Aleta. Kayaknya kita mending mundur aja deh. Lo aja. Kalau gue sih nggak mau ya. Bagus sih kalau misalnya lo mau mundur. Jadinya sayangan gue hilang satu deh. Gue benar-benar ngerasa banget nih ya, si Aleta sama Fernan sebenarnya saling suka. Cuma gengsi aja buat ngakuin. Semua orang tahu itu, Reksa. Cuma yang boleh deketin dan memiliki Aleta ya cuma gue. Cuma gue seorang. Lu bukan cinta, Tur. Lu harus sadarin itu. Perasaan lu cuma obses sama Aleta. Gue gak peduli namanya apaan. Karena Aleta cuma milik gue. Jangan lakuin sesuatu yang bisa ngebahayain diri lu sendiri ya. Jadi, lu nyerah buat dapetin Aleta. Gue bakal coba ngelakuin sekali lagi. Kalau gue gagal lagi, gue gak bakal paksa Aleta. Ya udah, gue bakal berusaha keras sampai Aleta mau jadi milik gue. Yang penting lu jangan ngelukain Aleta. Lu harus ingat backingan dia siapa. Gak mungkin dong, gue ngelukain orang yang gue suka. Atau gue singkirin aja si Fernan. Ya itu sama aja lu mancing perang sama Aleta. Kalau nggak ada Fernan, Aleta otomatis jadi milik gue kan? Lo gila ya, Tur? Iya, gue emang udah gila. Aduh. Ayo tah, pulang. Kok lu bisa dapat banyak hadiah sih? Dari mana? Bukan dari mana, tapi dari siapa, Aleta? Dari siapa? Nggak tahu. Dari tadi banyak banget cewek-cewek yang ngasih gue hadiah kayak gini nih. Hah? Katanya sih semangat biar gue cepat sembuhnya.
Emang lo sakit? Nggak tahu tak. Tapi kayaknya udah banyak orang yang tahu tentang trauma gue dan tentang gue ke psikolog. Gue nggak tahu deh mereka taunya dari mana. Kayaknya dari story Instagram gue deh. Lo ngasih tahu ke satu bumi ini kalau gue punya trauma. Gue cuma mau ngasih semangat buat lo. Tapi gue lupa kalau ternyata nggak boleh ada orang-orang yang tahu tentang trauma lo ini. Astaga, tak. Tapi kan lo sekarang udah sembuh. Ya kalau udah sembuh mah gue nggak bakal tiap minggu kontrol ke psikolog kali. Jadi lo belum sepenuhnya sembuh ya? Walaupun gue bisa megang tangan lo, gue tetap ngerasa takut. Tunggu sampai gue benar-benar sembuh, oke? Nanti kalau udah sembuh, lo bakal megang cewek-cewek lain ya, Nan. Cewek yang pertama kali gue berani pegang tangan itu cuma lo, tak. Kayaknya mulai sekarang gue harus ngejagain lo deh. Biar lo nggak digodain cewek-cewek lagi. Kenapa? Lo cemburu? Ya iyalah, pakai nanya. Hai Aleta. Astaga, kalian lagi. Lu sama Fernan mulu dari tadi. Sama gue kapan coba? Sejak kapan gue mau sama kalian? Aleta, lu harus coba dekat sama cowok lain. Biar lo tahu dan lo sadar kalau misalnya masih banyak ada cowok-cowok yang baik sama lo. Bukan cuma si Fernan doang. Pada ngomongin apaan sih ini kalian? Kalau bisa sih lo cari cowok yang baik dan sehat, yang pasti. Ngapain coba sama cowok yang punya trauma? Mulut lo dijaga ya, Reksa. Kata Reksa benar tuh. Mending lo sama gue aja. Karena gue ini sehat mental dan jasmani, ya. Dan gak punya trauma juga. Kayak si Fernan. Mulut kalian benar-benar gak diajarin sopan santun ya. Udah nih hadiahnya buat lo pada. Anjir. Apaan nih? Udah ya, kita pergi. Kok Fernan ngasih kita kado sih? Jangan-jangan. Ih, geli gue. Gue seneng deh, lu pelan-pelan udah sembuh. Ya gue juga megang tangan lu karena masih takut-takut, tak. Ya tapi tetap aja, lu kemarin di rumah sakit juga udah bisa megang tangan gue kan. Aduh, tuh dua manusia gak berhenti-berhentinya gangguin hidup gue, tau gak sih? Kenapa mereka pengen banget sih dapetin lo? Ya karena gue cantik lah. Dih, faktanya gitu Tuan Fernan. Tapi lo suka sama mereka? Lah, kan gue sukanya sama lo. Kapan lo udah kontrol lagi? Gue mau nemenin. Nggak usah. Gue kan mau nemenin lo sampai lo bener-bener sembuh, Fernan. Ya udah iya. Yaudah yuk, pulang yuk. Gue harus ngelakuin cara supaya Arthur sama Reksa nggak mendeketin Aleta lagi. Selamat ya Fernan. Akhirnya sekarang kamu sudah sembuh. Buktinya kamu sudah bisa menyentuh tangan sahabat kamu kan? Iya dok. Tapi saya masih agak takut. Nggak apa-apa. Perlahan-lahan ketakutan kamu pasti akan hilang. Jadi kapan saya benar-benar bisa dinyatakan sembuh? Kamu mau mencobanya? Nyoba apa dok? Nyoba untuk megang tangan ibu kamu.